Akibat gerakan bulan ini adalah perubahan penampakan bulan. Penampakan bulan tersebut dapat berbentuk bulan mati, bulan sabit, bulan separuh, bulan bungkuk, dan bulan purnama. Sebenarnya, perubahan penampakan bulan karena luas permukaan bulan yang terlihat dari bumi berubah-ubah sesuai kedudukan bulan terhadap matahari dan bumi. Secara garis besar, penampakan bulan dilihat dari bumi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bulan baru atau bulan mati. Pada saat terjadi bulan baru, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga permukaan bulan yang gelap atau tidak terkena sinar matahari menghadap ke bumi. Oleh karena itu, bulan tidak terlihat dari bumi. Yang kedua, kuartir pertama. Dari posisi bulan muda atau bulan mati, bulan beredar ke arah posisi kuartir pertama. Begitu meninggalkan posisi bulan muda, bulan sudah terlihat seperti bentuk sabit, bulat, sabit, terus makin besar sampai membentuk setengah lingkaran. Pada saat ini, bulan berada di kuartir pertama. Yang ketiga, kuartir kedua atau bulan purnama. Pada posisi ini, bumi berada di antara bulan dan matahari. Seluruh permukaan bulan yang terang atau terkena sinar matahari menghadap ke bumi. Oleh karena itu, bulan terlihat lingkaran penuh dari bumi, disebut bulan purnama. Yang keempat yaitu kuartir ketiga. Dari posisi bulan purnama, bulan beredar ke arah kuartir ketiga. Begitu meninggalkan posisi bulan purnama, bulan sudah mulai mengecil menjadi bulan sabit. Penampakan bulan terus mengecil sampai terlihat sampai posisi pada kuartir pertama, sampai di kuartir ketiga. Dan kuartir ketiga beredar kembali ke bulan baru atau bulan mati. Revolusi bulan dan rotasi bulan mengakibatkan terjadinya pasang naik dan pasang surut air laut. Ketika pasang naik, permukaan air laut akan naik. Sebaliknya, jika pasang surut, permukaan air laut akan turun. Pada saat bulan berevolusi terhadap bumi, air laut yang di bagian bumi yang menghadap bulan akan tertarik gravitasi bulan, sehingga terjadi pasang naik. Sebaliknya, air laut di bagian bumi yang tidak menghadap bulan akan pasang surut. Yang ketiga yaitu gerakan revolusi bulan terhadap matahari. Bulan sebagai satelit bumi selalu mengikuti pergerakan bumi ketika bumi berevolusi terhadap matahari. Maka bulan pun berevolusi terhadap matahari. Dalam setahun, bulan mengelilingi matahari sebanyak 1 kali dan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Oleh karena itu, dalam setahun ada 12 bulan. Bumi dan bulan adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri. Jika bulan dan bumi terkena cahaya matahari, maka pada bagian belakang bulan atau bumi akan terbentuk bayangan. Karena ukuran matahari jauh lebih besar dari ukuran bulan dan bumi, maka terbentuk 2 bayangan berbentuk kerucut, yaitu umbra dan penumbra.
Umbra atau bayangan inti adalah bayangan di bagian tengah yang sangat gelap. Penumbra atau bayangan semu adalah bayangan samar-samar di sekeliling umbra. Jika dalam peredarannya bumi memasuki bayangan bulan atau bulan memasuki bayangan bumi, maka akan terjadi gerhana. Ada dua macam gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan, serta matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bulan memasuki bayang-bayang bumi atau cahaya matahari ke arah bulan terhalang oleh bumi. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di antara penumbra dan umbra yang berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Ketika bulan berada di penumbra disebut gerhana bulan penumbra. Ketika bulan sebagian berada di umbra dan sebagian lagi berada di penumbra disebut gerhana bulan sebagian. Sedangkan jika bulan berada di umbra disebut gerhana bulan total. Gerhana bulan total berlangsung selama kurang lebih 1 jam 40 menit. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat bulan baru. Pada saat gerhana matahari, bulan di antara matahari dan bumi, serta matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, sehingga bumi memasuki bayang-bayang bulan atau cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Gerhana matahari dibedakan atas gerhana matahari sebagian, gerhana matahari total, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah umbra. Gerhana matahari total berlangsung selama kurang lebih 6 menit saja. Nah, sekarang gerhana matahari sebagian adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah penumbra. Orbit bumi dan orbit bulan berbentuk elips. Oleh karena itu, jarak bumi, bulan tidak selalu sama, tetapi berubah-ubah. Ketika terjadi gerhana matahari cincin, letak bumi, bulan pada jarak terjauh, sehingga kerucut umbra bulan lebih pendek daripada jarak bumi dan bulan. Dan bumi terkena perpanjangan kerucut umbra bulan. Nah, anak-anak sekalian, jangan sekali-kali melihat langsung pada saat terjadi gerhana matahari ya. Pada saat gerhana matahari, sinar matahari masih sangat menyilaukan jika dilihat langsung oleh mata kita. Tetapi jika kalian menggunakan alat pelindung, maka kalian bisa melihat matahari. Akibat yang selanjutnya yaitu penentuan kalender berdasarkan gerak bumi dan bulan. Yang pertama, kalender Masehi. Kalender Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan terhadap matahari. Yang kedua, kalender Hijriah. Kalender Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan terhadap bumi. Sekali berevolusi terhadap bumi, bulan membutuhkan waktu selama 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik. Kala revolusi bulan terhadap bumi dimanfaatkan oleh umat Islam untuk menentukan tahun Hijriah atau tahun Komariah. Jumlah hari pada setiap bulan pada kalender Hijriah berselang-seling
30 dan 29 hari. Dengan demikian, 1 bulan dibulatkan menjadi 29,5 hari. Akibat pembulatan ini, maka pada tahun Hijriah pun ada tahun Kabisat yang jumlah harinya 355 hari. Dalam 30 tahun terdapat 11 tahun Kabisat. 1 tahun Hijriah lamanya 354 hari. Sedangkan 1 tahun Masehi lamanya 365 hari. Oleh karena itu, tahun Hijriah lebih cepat 11 hari daripada tahun Masehi. Hal ini menyebabkan hari-hari besar bagi umat Islam selalu berubah-ubah. Lebih cepat 11 hari daripada tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Nah, baik anak sekalian, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita. Jika kurang mengerti, bisa diulangi kembali. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.